Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam Pancasila. Pemirsa yang saya hormati, perkenalkan nama saya Andini Erika Firdausi dari kelas Matematika 2021D dengan NIM 21030214005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Pancasila dalam perjuangan bangsa diawali pada masa awal kehidupan. Pada masa awal kehidupan dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu dibagi menjadi empat, yaitu zaman batu tua atau Paleotikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, dan zaman batu besar Megalitikum. Pada zaman logam dibagi menjadi tiga, yaitu zaman logam tembaga, perunggu, dan besi. Nilai Pancasila yang terkandung pada masa awal kehidupan, yang pertama nilai religi, mulai nampak pada masa peradaban zaman batu tengah atau Mesolitikum, saat manusia mulai berpikir ada pencipta maupun pelindung kehidupan manusia. Keyakinan terhadap kekuatan di luar manusia ini menjelaskan bahwa pada waktu itu sudah mengenal adanya pemujaan yang disebut sebagai animisme dan dinamisme sebagai wujud religious behavior. Aktivitas religi nampak pada alat upacara dan ritual upacara yang masih lestari sampai masa kini, yaitu ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, pemujaan roh leluhur, dan sebagainya. Kedua, nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal melalui ritual upacara, mulai penguburan sampai pemujaan arwah. Sistem barter keinginan hidup bersama dalam komunitas atau manusia gua dikenal dengan pola kehidupan nomaden dan semi-nomaden. Yang ketiga, nilai persatuan nampak pada dalam pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola melalui pembagian kerja, seperti kaum pria mencari makanan, sedangkan kaum wanita menatap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Yang keempat, nilai demokrasi atau musyawarah. Kehidupan organisasi awal nampak dengan terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam atau food producing. Konsep primus inter pares menjadi salah satu wujud untuk menampilkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Perkembangan perkampungan teratur mulai membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kelebihan di antara anggota masyarakatnya. Yang kelima, nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pada pola kehidupan untuk saling melengkapi, yang disebut sebagai pola gotong royong. Yang kedua, masa kerajaan tradisional awal. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai berkembang ketika ada pengaruh asing dari India, Cina masuk ke Indonesia. Masuknya pengaruh asing tidak lepas dari posisi strategis Indonesia yang berada di antara pusat dua jalur perdagangan zaman kuno, yaitu India dan Cina. Jalinan hubungan dagang dengan India lambat laun melahirkan penetrasi budaya. Nilai yang terkandung dalam masa kerajaan tradisional awal dalam Pancasila adalah yang pertama, nilai religi. Dibuktikan dengan penyebaran agama Hindu dari masyarakat India sebagai pusat penyebaran budaya India di Indonesia. Pengaruh budaya ini berkembang seperti perubahan tatanan negara dan pandangan agama. Yang kedua, unsur budaya masyarakat dengan sistem kasta ajaran Hindu tidak menimbulkan pergeseran kepercayaan, tetapi justru menjadi proses akulturasi dan internalisasi agama dalam agama tradisional Nusantara yang masih berpola animisme dan dinamisme.
Agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara sejak abad kedua Masehi. Buktinya ditemukannya patung Buddha dari perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan. Laporan pengelana Cina bernama Fahyuan awal abad ke-5. Abad ke-8 di Jawa Tengah terdapat beberapa prestasi dari dinasti Shailendra. Catatannya menceritakan mengenai seorang biksu Buddha bernama Gunawarman, putra Raja Syahmir di India. Yang ketiga, nilai kemanusiaan. Dengan adanya perpaduan budaya dan interaksi sosial yang baik mendorong pemahaman ajaran Islam lebih mudah berkulturasi dengan satu, cara pandang masyarakat sekitarnya, dua, berinteraksi dengan ajaran Hindu atau Buddha, ketiga, aliran kepercayaan animisme dan dinamisme, yang keempat, tradisi setempat, yang kelima, sistem nilai sosial budaya. Selanjutnya, nilai persatuan. Unsur persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya ini berkembang di bidang politik. Kutai sebagai kerajaan awal Hindu menjadi salah satu bukti fisik yang masih dapat dibaca pada prasasti 7 buah yupa. Dalam isi prasasti ini menyebutkan bahwa Mulawarman sebagai salah satu perekat masyarakat dan para brahmana yang berjasa menyebarkan ajaran Hindu. Contoh lain, dinasti Shailendra mengalami penyatuan dengan dinasti Sanjaya berkat adanya perkawinan politik antara Pramodawardhani atau putri Raja Samaratungga atau dinasti Shailendra. Selanjutnya, nilai demokrasi atau musyawarah. Perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara tidak sekedar membawa perubahan dalam bidang keagamaan saja, melainkan juga berpengaruh pada kehidupan politik, sosial, dan budaya. Beberapa pengaruh itu antara lain, satu, adanya sistem kerajaan, pimpinan berdasarkan orang yang dituakan atau primus inter pares. Kedua, pembagian kerja dalam beberapa menteri kerajaan dan dewan raja. Yang ketiga, upaya keadilan dilakukan dengan cara musyawarah. Nilai yang terakhir, nilai keadilan. Pada masa ini, nilai keadilan ditunjukkan oleh beberapa raja pada masanya melalui berbagai peninggalan seperti 1. Yupa peninggalan Raja Mulawarman berisi tentang kebijakan raja bersedekah, tanah, hasil bumi, dan sapi pada Brahmana yang datang ke Kutai. 2. Prasasti Tugu peninggalan Raja Gunawarman dari Jawa Barat yang berisi tentang pembuatan saluran air atau kanalisasi untuk mengatasi banjir. Selanjutnya, masa kerajaan tradisional. Masa kerajaan nasional ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada Kerajaan Sriwijaya, nilai-nilai Pancasila yang terkandung, yang pertama nilai religi, dibuktikan dengan satu, nilai abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Yang kedua, Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Nilai kemanusiaan, ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta, serta ajaran Buddha Mahayana mengajarkan cita-cita manusia untuk mencapai kenikmatan secara bersama-sama. Ajaran ini diarahkan dalam kebijakan Sriwijaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan dengan semboyan politik kami cinta perdamaian tetapi lebih cinta pada kemerdekaan. Nilai persatuan, prasasti Talangtulo berisi tentang pembangunan Taman Sri Sera atas perintah Debuntahian Sriwijaya Nasab pada tanggal 23 Maret 684 Masehi. Yang kedua, prasasti Telaga Batu memberi bukti bahwa tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran. Yang ketiga, prasasti Kota Kabur menunjukkan perluasan wilayah setelah di situasi Sriwijaya aman dan sejahtera. Yang keempat, prasasti juga dibuktikan melalui perkawinan politik antara Raja Erlangga di Kadiri, Jawa Tengah dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Yang keempat, nilai demokratis atau musyawarah.
Yang pertama, semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Dewan Nagari menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Dan terakhir, nilai keadilan dibuktikan dengan Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insulair, interinsulair, dan internasional. Sriwijaya tidak keberatan mengakui Cina sebagai negara yang berhak diberi ukti. Yang kedua, Kerajaan Majapahit, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Kerajaan Majapahit. Yang pertama, nilai religi. Kehidupan keagamaan masa Kerajaan Majapahit mengutamakan sikap toleransi tinggi. Hal ini terbukti bahwa pada masa Kerajaan Majapahit berkembang sinkretisme tiga ajaran agama besar, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, nilai kemanusiaan tata masyarakat Majapahit berdasarkan Hinduisme, yaitu pembagian anggota masyarakat ke dalam 4 golongan atau kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di samping itu, terdapat 3 golongan terbawah dalam masyarakat, yaitu Candala, Lenca, dan Tuca. Kehidupan dan nilai kemanusiaan dengan memberikan kebebasan desa untuk berotonomi, khusus guna mensejahterakan rakyat, mendorong kehidupan masyarakat menjadi tentram, damai, dan tertib. Nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan diawali pada Raden Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wiraraja, Bupati Sumeneb, untuk membuka hutan tarik delta Sungai Berantas. Kebersamaan orang-orang Tumapel, pengikut Raden Wijaya, dan masyarakat Madura, rakyat Arya Wiraraja bersatu dengan bala tentara Tartar dari Cina Mongol untuk menyerbu Jayakatwang, Raja Kediri. Yang keempat, nilai demokrasi atau musyawarah dibuktikan dengan satu, struktur pemerintah Majapahit dikelompokkan ke dalam 4 badan, yaitu 1 raja dan kerabat raja, 2 dewan penasihat raja, 3 dewan menteri, 4 para gubernur provinsi. Kedua, tugas dan fungsi struktur pemerintahan selalu melakukan upaya musyawarah dalam memecahkan permasalahan dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, salah satu keistimewaan Majapahit adalah memberikan hak otonomi daerah pada setiap desa untuk mengatur kehidupan banjar atau desa masing-masing. Nilai keadilan, upaya keadilan dan kesejahteraan sosial mulai dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan daerah sudah dipikirkan dengan menjalin hubungan dagang di berbagai kalangan. Masa kebangkitan kesadaran nasional diawali dengan kebijakan politik etnis yang dicetuskan oleh Cornat Theodor van Deventer dalam sebuah artikel dalam majalah The Gids dengan judul An Eresschule atau Hutang Kehormatan. Bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial. 1. Pendidikan kolonial. Terjadi praktik diskriminasi di mana anak-anak dibedakan sekolahnya berdasarkan tingkat ekonomi. Yang kedua, perguruan kebangsaan tidak mengenal diskriminasi dalam hal derajat perekonomian maupun keturunan. Ketiga, pendidikan perguruan Islam merupakan pembentukan bertujuan untuk menyebarkan agama Islam dan mengajarkan Al-Quran dan hadis. Dampak politik etis. Politik etis berdampak dalam peran melahirkan nasionalisme Indonesia yang ditandai dengan 1. Muncul ide-ide kesadaran bangsa. 2. Nasionalisme Indonesia menjadi ciri khas. 3. Perlawanan praktis kolonialisme imperialisme Barat. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dibagi menjadi 2. Yang pertama kolonisasi Portugis dan Spanyol. Yang kedua, kolonisasi Portugis dan Spanyol.
Kolonisasi Portugis dan Spanyol, nilai-nilai Pancasila yang dapat dipetik. Yang pertama, nilai religi. Keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia bertambah karena adanya pengaruh agama baru dari masyarakat Eropa, yaitu agama politik dan agama Protestan. Kedua, hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia mampu mengawinkan agama baru sesuai dengan nilai budaya bangsa tanpa mengurangi makna dan hakikat agama itu sendiri. Yang kedua, nilai kemanusiaan, penerapan kultur Stalsel, sistem tanam paksa tahun 1830 dan liberalisasi ekonomi tahun 1870 mendorong adanya proses eksplorasi dan eksploitasi bagi masyarakat Indonesia khususnya di Jawa dan Sumatera. Pemerintah Hindia Belanda menanggungkan burden of empire pada penguasa Jawa, sehingga kondisi ini dibebankan kepada petani dan masyarakat Jawa sebagai dasar pelaku ekonomi. Ketiga, nilai persatuan, patriotisme bangsa Indonesia mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah Indonesia. Perjuangan lokal sebelum abad ke-20 bersifat kedaerahan, sedangkan perjuangan setelah pengaruh Eropa masuk ke Indonesia merupakan pola perjuangan bersifat lebih nasionalis. Nilai keadilan, lahirnya pergerakan nasional memberikan arah kepada politik kolonial terutama sebagai kekuatan yang sadar akan nilai dan kekuatan sendiri serta mempunyai cita-cita untuk hidup yang bebas. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan sebelum abad ke-20, bentuk perjuangan secara fisik, pahlawan bangsa yang berjuang dengan semangat patriotik dan berjuang dengan gigih melawan penjajahan, masih bersifat kedaerahan. Perjuangan ke-17 dan 18, bentuk perjuangan masih sama secara fisik dengan digerakkan oleh pahlawan Sultan Agung dari Mataram, Sultan Agung Tirtayasa dan Ki Tapa dari Banten 1650, Sultan Hasanuddin dari Makassar 1680 dan lain-lainnya. Perjuangan lokal. Pemberontakan masyarakat Maluku Ternate Tidore melawan kekuasaan kolonial Portugis dan Belanda. Perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di luar Jawa seperti peperangan Pangeran Hasanuddin, Imam Bonjol, dan pahlawan lainnya. Faktor-faktor pergerakan nasional. Faktor-faktor ini meliputi satu faktor yang membuat pergerakan nasional ini kemudian lebih radikal adalah karena posisi yang dilakukan ditandai oleh perbedaan ras, sedangkan kebebasan diberi nilai lebih tinggi dari kesejahteraan. Adanya etis politik yang dimulai dengan politik kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan. Justru adanya berita-berita tentang kemerosokan kehidupan rakyat. Masa pergerakan nasional. Van de Water mencanangkan program pendidikan untuk membuat rakyat Indonesia bebas dari buta huruf dan kebodohan, sehingga kelak mereka dapat memimpin sendiri bangsa dan negaranya. Bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendidikan kolonial, 2. Perguruan kebangsaan, 3. Pendidikan perguruan Islam. Pendidikan kolonial meliputi lembaga pendidik yang diatur dan dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. 2. Terjadinya praktik diskriminasi rasial dan kelas. 3. Bagi anak-anak keturunan Eropa masuk sekolah ILS atau Europeslagar School. Perguruan kebangsaan merupakan perguruan kebangsaan yang didirikan oleh intelektual muda, digunakan untuk membentuk kepribadian dan mental bangsa melalui semangat nasionalisme. Sekolah ini tidak mengenal diskriminasi dalam hal derajat, perekonomian, maupun keturunan. Daftar Pustaka Tim MKU Pendidikan Pancasila 2014, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press.
ISBN 9789790286276. Tim MKU Pendidikan Pancasila 2014, Pendidikan Pancasila Surabaya, UNESA, University Press, anggota IKPI, ISBN 9789790286276, halaman 64-74. Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila cetakan 3, penerbit UNESA, University Press, anggota IKPI, ISBN 97802449039, halaman 1-256. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang kata ataupun salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.